Tegaknya ajaran tauhid itu umat tidak terpecah belah. Ingat, kalau seandainya ajaran tauhid ini tegak di muka bumi, atau dengan kata lain, seandainya manusia benar-benar taat kepada Allah, taat kepada Al-Quran, insya Allah tidak ada perpecahan di muka bumi, khususnya umat Islam. Diutusnya para nabi agar manusia bersatu, tidak terpecah belah. Sedangkan perpecahan adalah tanda adanya penyimpangan di dalam beragama. Kenapa demikian? Maka Allah terangkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi intinya apa? Ketika ada perpecahan, itu adalah tanda ada penyimpangan dalam maka di dalam sebuah hadis juga diterangkan, hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama al-jamaah. Barang siapa menyimpang dari al-jamaah atau persatuan, berarti dia menyimpang ke neraka. Ini jelas Allah tidak akan menyatukan umat di atas kesesatan. Tapi Allah akan memecah belah umat ketika ada penyimpangan dalam beragama. Lah, maka kalau kita lihat flashback ke belakang, ketika masih pada zaman kenabian, ketika umat terjadi perselisihan, ketika umat terjadi perpecahan, itu pasti Allah mengutus nabi atau rasul. Untuk apa? Memutuskan perkara tentang apa yang mereka perselisihkan. Sekarang, setelah umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, pertanyaannya, apakah Allah mengutus utusannya ke tengah umat-umat ini? Jadi apakah Allah akan mengutus utusannya ketika setelah berakhirnya masa kenabian dan kerasulan? Masih ada sebuah hadis yang menerangkan setiap penghujung 100 tahun Allah mengutus orang yang akan memperbaharui agama. Maka bicara tentang ketauhidan itu bicara tentang persatuan. Jadi intinya, kalau landasannya benar, tujuannya benar, benar-benar dalam rangka mentaati Allah, mentauhidkan Allah, Allah pasti akan meneguhkan agama ini. Permasalahannya hari ini ketika umat Islam hari ini terpecah belah, sedangkan kebanyakan setiap golongan merasa bangga, merasa paling benar dari golongan-golongan yang lainnya. Maka di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad diterangkan, Rasulullah SAW bersabda, 2 ahli kitab sebelum kalian telah terpecah dalam agama mereka menjadi 72 kelompok. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya adalah ahli ahwa atau pengikut hawa nafsu. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-jamaah. Nah, jamaah itu bicara tentang keseluruhannya, semuanya. Kalau dianalogikan rumah, maka Rasulullah kan tadi menjelaskan hubungan beliau dengan para nabi sebelumnya seperti seorang bangun rumah. Maka begitu Islam sudah tegak, maka perumpamannya seperti rumah. Itu seperti rumah. Tetapi hari ini umat Islam
Bahkan Rasulullah menyampaikan bahwasanya terpecah menjadi 73 golongan. Kalau seandainya rumah ini pecah menjadi 73 golongan, temboknya sebelah mana, atapnya sudah kemana, dindingnya di mana, kacanya kemana, lantainya kemana. Dan setiap pecahan tersebut merasa kalau dia paling benar. Setiap pecahan membanggakan dirinya masing-masing. Kira-kira Islam yang sedang terjadi seperti itu masih gak bisa dikatakan sebagai rumah? Maka kebenaran kita sebagai umat Islam adalah tegaknya jamaah. Jamaah itu adalah persatuan. Bukan saya yang paling benar, bukan antum yang paling benar, tapi kebenaran ketika kita bersatu. Hari ini umat Islam terpecah. Maka kita menyampaikan apa yang saya terima dari orang yang menyampaikan. Saudara mau percaya atau enggak, kembali lagi. Kalau benar, Allah pasti akan menolong. Kalau salah, Allah akan menghancurkan. Kita akan belajar lagi tentang tauhid. Rusaknya agama sehingga umat Islam terpecah menjadi 73 golongan itu karena apa? Maka kita akan bahas. Jadi rusaknya agama itu dari cinta dunia. Kenapa kok cinta dunia? Cinta dunia adalah pangkal dari segala perbuatan dosa. Yang melahirkan keserakahan, kedengkian, kebencian, perselisihan, hingga perpecahan, perbudakan, dan peperangan. Maka orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, yang gak percaya dengan akhirat, gak percaya dengan surga dan neraka, maka dunia ini tuh segala-galanya. Untuk menggapai apa yang dia inginkan di dunia ini, menghalalkan segala cara. Maka di sanalah adanya konflik sebenarnya. Kalau umat Islam mengikuti ajaran tauhid, benar-benar taat pada Allah, mengikuti Quran secara keseluruhan, justru tidak akan ada konflik. Maka dalam sebuah riwayat diterangkan, cinta dunia adalah pangkal dari semua perbuatan dosa. Ini dalam sebuah buku Jami'ul Ulum wal Hikam. Terus dalam Quran surat Al-A'la ayat 16 dan 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka yang memilih dunia siapa? Orang-orang kafir. Kalau orang beriman pilih dunia atau pilih akhirat? Itu udah pasti. Kalau ada orang yang beriman kok pilih dunia, bagaimana? Dipertanyakan keimanannya. Maka di ayat yang lain, Quran surat Al-Mu'minun ayat 74, dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Ini perkataan Allah. Kalau orang sudah nggak beriman pada kehidupan akhirat, sudah menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang jauh. Kata Allah demikian. Coba hari ini, saudara tujuannya dunia atau akhirat sebenarnya? Yang benar, saudara untuk menggapai dunia, saudara mengorbankan akhirat kok. Bicara tentang beriman pada akhirat. Kalau memang benar-benar menjadikan akhirat sebagai tujuan, seharusnya sikapnya sama sebagaimana saudara waktu ngejar dunia. Apapun rela untuk berkorban. Kita kan belajar
Tadi Rasulullah menyampaikan ya di dalam sebuah hadis, umat Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Umat Islam ikut-ikut, bahkan nambah satu lagi menjadi 73 golongan. Lah, maka kita harus belajar. Umat Nasrani dan Yahudi itu kenapa sampai terpecah belah? Kenapa kok sampai mereka menyimpang sehingga diturunkan Al-Qur'an? Maka penyimpangan umat Yahudi dan Nasrani karena telah mengambil perhiasan dunia ini sebagai gantinya akhirat. Nah, maka di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 169 diterangkan sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, yang artinya gini. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat. Itu Bani Israel, umat Yahudi. Yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, lalu mereka berkata, kami akan diberi. Orang Yahudi sebenarnya ajarannya disuruh apa? Akhirat-akhirat. Tapi dia milih dunia. Begitu dia udah milih dunia, dia masih bilang apa? Allah akan memberi syafaat. Masih menyangka kalau Allah akan memberi ampunan. Terus lanjutan ayatnya. Dan kelak jika harta benda dunia datang pada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Ini adalah penekanan. Ya, penekanan. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Di sini terangkan juga mereka yang sudah mengambil dunia dan perhiasannya, yang dia masih punya keyakinan masih diberi ampun, diterangkan juga. Dan kelak jika harta benda dunia datang pada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya. Artinya serakah. Saudara sehari-hari kehidupannya untuk apa? Dunia atau akhirat? Kalau akhirat, alhamdulillah. Kalau dunia, masih dunia dan dunia. Kalau saudara masih mengatakan kami akan diberi ampun, ya inilah orang Yahudi. Mereka tergelincir karena mengambil dunia menjadi ganti akhirat. Maka di dalam Quran surat Hud ayat 15 dan 16, ini di dalam Quran Hud ayat 15 dan bagi umat Islam seluruhnya. Ya Yuhannas, semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Allah nggak pilih kasih. Orang Yahudi dan Nasrani ketika milih dunia tersesat, makanya diganti syariatnya. Kenapa? Diganti. Mereka mengganti syariat. Jadi bicara tentang akhirat dihapus, bicara tentang akhirat dihapus, ayat-ayatnya dirubah. Itu banyak. Kalau umat Islam bagaimana? Sama, kalau menjadikan dunia sebagai tujuannya, apa bedanya kita dengan Yahudi dan Nasrani yang telah menyimpang gara-gara mengambil dunia dan perhiasan ini?